kasih dulu buat semua para media yang udah nunggu dan udah datang ke sini untuk interview kami. Dan yang paling pertama kita sampaikan, prinsipal kita juga nggak hadir di sini karena kan ini sifatnya cuma e-court ya, dia kan sifatnya cuma e-court dan cuma pemberitahuan by elektronik. Jadi alhamdulillah sekarang sudah diputus permohonan talak cerai dari Mas Arya Saloka, dan sudah dikabulkan permohonannya, sehingga untuk selanjutnya nanti tinggal ikrar talak. Sudah sih, mungkin itu aja karena ini sifatnya kita belum terima salinan putusan juga dari pengadilan, dan saya pun baru di court saya baru terupload itu putusan tadi sekitar jam 12-an. Nah, kurang lebih amar putusannya seperti itu. Sekarang saya kembalikan kepada rekan-rekan media kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Tapi sudah tahu hasil dari putusan tersebut? Sudah diterima permohonannya. Apa saja Bang? Permohonannya dikabulkan gugatan kita, terus habis itu diizinkan untuk mengikrarkan talak cerai oleh pihak pengadilan atau majelis perkara akuo, sehingga nanti kita tinggal menunggu langkah selanjutnya bila mana tidak ada verzet, dan kemungkinan besar itu tidak akan ada verzet karena kan putusan ini diputus secara first take dan tidak dihadiri oleh termohon. Namun di belakang kita sebagai kuasa hukum sama-sama tahu bahwasannya hubungannya sebenarnya ya baik-baik saja, perceraiannya tidak ada defense atau tidak ada counter dari pihak termohon, sehingga kita masih menunggu putusan ini inkrah gitu. Ada penentuan pemecatan ikrar talak sendiri? Belum, karena kan setelah dia diajukan tuh setelah inkrah 14 hari setelah inkrah itu putusannya sudah dianggap diberitahukan kepada para pihak gitu 14 hari setelah itu gitu. Nanti aja berarti harus wajib ya Bang untuk iya. Kalau untuk ikrarnya dia wajib harus hadir. Bang, hak asuh anak gimana? Untuk hak asuh anak ya sebagaimana keterangan founding partner kami Pak Novel Rizky, dan hasil dari fakta-fakta di persidangan itu hak asuh anak jatuh kepada Putriana. Bailu memang di bawah dari 12 tahun, hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Untuk nafkah sendiri ada yang kalau untuk nafkah kita tidak perdebatkan di situ, dan kita juga tidak ada petitum atau posita yang membahas terkait dengan nafkah. Jadi nafkah itu semuanya kita kembalikan kepada para pihak, termasuk prinsipal kami. Bang, ini kan bisa dibilang dari awal mulai persidangan, dari persidangan pertama hingga sekarang putusan, berarti dari pihak Putriana tidak tampak hadir juga ya Bang ya? Betul, tidak hadir, dan sudah diputus juga dalam putusan di situ dijelaskan bahwasannya panggilan itu sudah secara patut dikirim dan diterima. Gitu. Bang, ya gue lupa tadi. Arya sendiri mendengar putusan ini gimana? Sudah tersampaikan atau gimana? Ya beliau selalu mendoakan yang terbaik lah untuk langkah ini. Jadi responnya juga ya siapa sih yang ada respon cerai senang gitu, nggak mungkin kan. Jadi kalau respon dari Arya sendiri ya beliau cuman berterima kasih kepada kita karena kita kuasa hukumnya menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang dipermohonkan oleh klien kami. Gitu sih. Dia ngerasa lega nggak karena permasalahannya selesai? Sebenarnya kalau dibilang lega nggak lega, ya itu kan saya nggak bisa jawab ya. Tapi sepengetahuan kami ya mungkin ya langkah hukum ini memang jalan satu-satunya saja yang memang harus ditempuh. Tapi kalau dikata lega atau enggak, ya semua juga pasti punya bebannya sendiri. Gitu.
Bang mengabulkan isi gugatan berarti ada dugaan pihak ketiga isi gugatan? Oh, kalau itu nggak ada. Sampai sekarang dari fakta-fakta dan evidence yang kita terima itu nggak ada sama sekali keterlibatan pihak ketiga. Jadi by law memang kalau memang sudah tidak ada evidence yang diajukan kepada kami ya kita jalankan sesuai prosedural aja. Bang, meskipun tergugat nggak pernah hadir dalam persidangan gitu ya, komunikasi tapi masih jalan sama Bang Arya? Kami Arya dengan kalau itu sepengetahuan kami komunikasi pasti ada, tapi melalui apanya kita juga nggak tahu, dan secara detailnya kita juga nggak tahu. Yang saya ketahui adalah komunikasi antara termohon dan pihak pemohon Arya atau Mbak Hana gitu, itu baik-baik saja sampai sekarang. Maksudnya tidak pernah ada manuver atau defensif yang memang sangat penting dimasukkan dalam pokok perkara itu sih. Bang, ini kan bisa dibilang Pak Arsul diserahkan ke pihak Putri Hana sendiri. Dari Putri Hana sendiri sempat ada batasan nggak sih untuk Bang Arya bertemu dengan anak-anaknya? Kalau itu kita juga udah tanya dan kita juga udah mungkin kita juga udah pernah sempat jelaskan bahwasannya tidak ada sama sekali schedule yang ditentukan atau enggak kesepakatan yang ditentukan untuk merawat Ibrahim, anaknya daripada Arya dan Hana gitu. Jadi diberikan keleluasaan lah untuk merawat, mendidik, terus juga ya itu diberikan diberikan kesempatan seluas-luasnya dan selebar-lebarnya pada para pihak. Bang, berarti peluang banding dari pihak tergugat dalam tidak ada ya Bang? Sudah pasti nggak ada Bang? Kalau itu saya nggak bisa jawab. Karena ini kan first take putusannya, jadi nggak ada banding, mungkin first Z. Nah, di perlawanan itu sampai dengan saat ini tidak pernah ada kita mendapatkan informasi bahwasannya akan ada perlawanan atau tidak pernah ada. Tapi saya nggak bisa menjamin bahwasannya ini tidak ada first Z gitu loh. Gitu sih. Tapi yang saya harus tegaskan, perceraian ini memang diambil berdasarkan berdasarkan itikat baik, dan memang yang diceritakan kepada kami juga hubungan antara mereka tetap baik, apalagi untuk menjaga pendidikannya anaknya, kesehatan dan lain-lainnya. Gitu sih. Oke, Bang. Namanya